Saya catatannya juga tidak terlalu banyak. Mungkin catatan-catatan dari saya ini hanya kurang konsisten saja, tidak perubahan yang benar-benar berubah, itu tidak, tapi hanya dari Mas Hussein yang bacaannya kurang konsisten, kurang teliti. Untuk catatan dari ketepatan hafalan dulu ya. Tadi ada beberapa yang diingatkan tentang ketepatan hafalannya, termasuk wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum. Kalau ini tadi kayaknya belum ada yang mengingatkan. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum, tadi bacanya fa ikhwanuhum di halaman 14. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida. Pakai harusnya hum, harusnya gum, tapi Mas Hussein tadi membacanya hum. Terus kemudian ada di halaman 16, wala mauludul lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Itu tadi kayak diulang lagi, tapi ketika pengulangan lagi kok malah ketambahan al. Walal mauludul lahu. Nah, harusnya tidak pakai al. Wala mauludul lahu, wala mauludul lahu biwaladihi, walal maulud. Tadi terbacanya tambahan al. Terus tadi dan lainnya sudah diingatkan. Kemudian untuk catatan dari segi makhrajnya, mungkin Mas Hussein masih kurang teliti ya, dan kurang konsisten. Itu yang pertama di jimnya, tadi ketika baca Fatihah mungkin ketika mirojim itu sudah bagus, tapi ketika masuk ke hafalannya ini ada beberapa jimnya yang jaharnya itu masih kurang, dalam arti masih ada nafas yang keluar, masih sedikit ada hamsnya, jadi jaharnya belum sempurna. Ini jimnya hanya kurang hati-hati saja, kurang hati-hati. Tidak semuanya kurang tepat, tapi ada di beberapa yang jimnya itu masih kelihatan ada nafas keluarnya, jadi jaharnya itu kurang sempurna. Kemudian tafkhimnya ra sukun, sama dengan kemarin-kemarin. Tafkhimnya ra sukun yang didahului dengan fathah. Ini masih banyak kalau ini masih banyak yang kurang tebal. Ra sukun yang didahului fathah. Bahur, fajr. Nah, itu. Kemudian zo-nya juga ada yang masih kurang rokhawah. Rokhawah itu mengalirnya suara. Lo ada suara yang mengalir. Minadh-dhalimin, minadh-dho. Nah, kalau tidak ada rokhawahnya itu jadi minadh-dho. Mirip dengan dhot, tapi tidak ke dhot. Karena kurang rokhawah, kurang mengalir suaranya. Minadh-dho. Kalau tidak ada rokhawah jadi minadh-dhalimin. Tuh, ini juga masih banyak kemarin-kemarin yang bloknya rokhawahnya kurang. Kemudian kaf sukun, kaf yang disukun ini juga terkadang hamsnya tidak muncul. Hamas, jadi ada nafas yang keluar. Bedanya rokhawah dengan hamas, kalau hamas itu ada nafas yang keluar, kalau rokhawah suaranya mengalir. Ini tadi hamasnya kurang. Terus juga catatan sama seperti kemarin, yaitu isti'la yang berharokat kasroh. Ini juga masih kurang konsisten, masih banyak isti'la yang berharokat kasroh masih kurang tebal. Tapi kalau yang berharokat sukun ini sudah ada masuk ketebalannya, sudah masuk tebalnya. Tapi yang berharokat kasroh ini masih banyak yang belum tebal, masih terbaca istifal. Kebalikannya isti'la itu istifal, isti'la naik, istifal turun. Sa sama so. Kalau sa istifal, sin istifal, so itu isti'la naik. Kalau isti'la so tidak pakai isti'la itu nanti jadinya sin. Sirotol jadi sirotol, sirotol. Jadi yang membedakan di situ. Terus kemudian untuk segi ahkam tajwidnya tadi hanya kecolongan ada di dua, yaitu yang pertama ketika membaca ikhfa'nya jim di halaman 7. Mimmu janafan au isma.
Itu tadi bacanya mim musyil janafan. Mim musyil janafan. Siap ke jim. Musyil janafan. Kayak di kalau di juz amma ada contohnya di Al-Fajr. Hubban jamma. Terus yang terakhir halaman paling akhir yaitu halaman 20 tadi hampir selesai itu tadi ada ikhfa syafawi yang tidak terbaca gunnah. Ikhfa syafawi itu apa Mas? Tadi ada mensukun bertemu ba tapi bacanya kesusu meh rampung. Mendak selak rampung. Ini enggak ada gunnahnya. Jadi ikhfa syafawi ataupun ikhfa hakiki itu harus ada dengungnya. Oke, kadar dengungnya itu minimal 1 alif atau dua harokah. Oke. Jadi harus ditahan ba'duhum biba'd. Sama kalau di juz amma ada di surat Al-Fil tarmihim bihijarah. Nah, itu menyusun bertemu. Oke. Ya, itu jadi yang berhubungan dengan ikhfa hakiki sama ikhfa syafawi. Ya, jadi intinya dari Mas Husain dari bacaan yang tadi sudah dimerhalahkan, Mas Husain sedikit kurang hati-hati dan sedikit kurang konsisten. Terus diasah ya Mas ya. Ketika deres pokoknya tetap diperhatikan tajwidnya, jangan deres dewe tak sing penting iso deres, sing penting sudah sampai target deres 1 juz. Tapi kadang seperti itu. Kalau deres tidak didengarkan orang lain, tidak disemaki orang lain, itu sakarepe mocone yang penting rampung target tanpa diperhatikan tajwidnya. Itu jangan sampai seperti itu. Pokoknya dimanapun dan kapanpun ketika kita membaca Al-Quran itu harus tajwidnya jangan lupa, harus sesuai dengan ilmu tajwid. Malah dimulai dari kita deres sendiri. Nah nanti akan jadi terbiasa ketika marhalah atau ketika ditasmikkan di semak sama orang lain itu nanti jadi terbiasa. Jadi diawali dimulai dari kita deres, dibiasakan dengan ilmu tajwidnya dipakai. Ya Mas ya. Untuk Mas Husain sekali lagi selamat dan jangan lupa yang sudah dihafalkan tetap dideres ya Mas biar bisa tambah lancar dan jangan lupa tetap diasah ilmu tajwidnya. Ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.